Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerdas, berjumpa kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas soal simulasi UM Undip tahun 2021. Kita bacakan nomor 1. Dalam suatu ekosistem kolam terdapat beberapa spesies organisme yang terdiri ikan kecil, ikan sepat siam, fitoplankton, dan zooplankton. Ketika kolam tersebut tercemar oleh limbah merkuri dari sumber air yang mengalir ke kolam, maka jadi di sini ada Hg atau air raksa sebagai sumber merkuri itu mencemari suatu kolam. Nah, sehingga akan mempengaruhi kondisi biota yang ada di dalam kolam tersebut. Nah, di sini akan mengenai rantai makanan, pertama dari fitoplankton, kemudian zooplankton, yang ketiga ada ikan kecil, nah, dan yang terakhir adalah ikan sepat siam. Nah, dari sinilah maka merkuri yang masuk ke dalam ekosistem perairan ini akan mengalami perpindahan materi yang disebut sebagai biomagnifikasi. Nah, ini perpindahan zat dalam tiap rantai makanan sehingga terakhir pada konsumen puncak mengalami bioakumulasi. Nah, pada saat biomagnifikasi ini terjadi penambahan toksin atau juga dikenal bioamplifikasi. Jadi akan bertambah komposisi jumlah racunnya. Ya, contohnya ini racunnya 200, ini bisa 250 mg, ini bisa 300, nah ini bisa 400 mg. Sehingga di konsumen puncak ini akan terjadi peningkatan yang paling tinggi. Oke? Kadar merkuri dalam zooplankton lebih rendah dari fitoplankton, salah, harusnya lebih tinggi. Kadar merkuri dalam tubuh ikan kecil lebih rendah daripada fitoplankton, harusnya lebih tinggi. Kadar merkuri dalam fitoplankton dan zooplankton tidak akan berbeda nyata, salah, harusnya lebih tinggi zooplankton. Kadar merkuri dalam tubuh zooplankton paling rendah, salah, harusnya fitoplankton. Kadar merkuri dalam tubuh ikan sepat paling tinggi, betul, karena dia merupakan konsumen puncak. Begitu, sahabat cerdas, ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Protein yang telah disintesis dalam sel akan ditransport ke sel dengan melibatkan organel sel apa? Yang membuat protein itu adalah ribosom, sahabat cerdas ya. Nah, ini adalah sintesis protein. Kemudian dari ribosom akan diangkut oleh RE kasar. Nah, ini untuk transport protein. Nah, di sini kemudian RE kasar akan memindahkan protein itu ke badan Golgi. Nah, kemudian badan Golgi berfungsi sebagai sekresi. Ya, contohnya nanti protein akan bisa diubah menjadi enzim, akan bisa diubah menjadi hormon atau zat-zat yang lain. Oke, berarti di sini yang mentransport adalah badan Golgi ya. Nomor 2 adalah D. Seorang peternak ayam sangat sedih karena setiap kali bertelur ayamnya menetas lalu ada telur yang embrionya rusak. Misalnya kepalanya hancur, beberapa tulang tidak terbentuk. Ayam-ayam induk yang sepertinya sehat tersebut ternyata membawa. Nah, di sini ya sahabat cerdas ya. Jadi kalau di dalam sebuah perkawinan itu menghasilkan anak yang mati, embrionya rusak, maka gen tersebut ada yang bersifat letal. Nah, letal ini gen yang membawa kematian. Ya. Nah, letal ini bisa dalam keadaan dominan atau bisa dalam keadaan resesif. Nah, contohnya juga bahkan bisa dalam keadaan heterozigot. Contoh ya, kita lihat ya, seandainya gen normalnya seperti ini, sahabat cerdas ya. Kemudian kawin dengan yang seperti ini, mengalami letalitas atau kematian. Nah, ini induk jantan, induk betina, nah ini anaknya yang heterozigot bisa mati. Begitu ya, sahabat cerdas. Berarti di sini ada gen-gen letal dalam keadaan heterozigot. Selanjutnya nomor 4. Molekul pirufat yang terbentuk dari proses glikolisis akan memasuki mitokondria dan mengalami reaksi dekarboksilasi. Hasil dekarboksilasi pirufat menghasilkan apa? Jadi sahabat cerdas, dalam respirasi itu ada glukosa dipecah menjadi 2 asam pirufat. Nah, ini dikenal glikolisis. Kemudian 2 asam pirufat akan dipecah menjadi 2 asetil CoA. Nah, ini dikenal dekarboksilasi oksidasi atau dekarboksilasi asam pirufat.
Nah, produknya selain ada asetil-CoA, itu juga menghasilkan 2 NADH sama 2 CO2. Jadi ini hasilnya ada 2 C3H4O3, kemudian ada 2 C2H3O. Jadi ini karbonnya 6, ini 4, kehilangan 2 C ya. Kemudian 4 kali 28 ini 6, berarti ada 2H. 3 kali 26 ini 2, berarti ada 4O. Nah, nanti C ini akan ketemu O. Makanya terbentuk CO2, 2 CO2. Hanya nanti diterima oleh NAD, nanti terbentuk 2 NADH. Jadi jawabannya ada asetil-CoA, karbon dioksida, kemudian NADH. Ya, sahabat cerdas, jadi jawabannya adalah D. Kita lanjutkan nomor 5. Penyakit metabolit yang banyak ditemukan pada usia dewasa dan ditandai dengan terjadinya resistensi insulin pada sel target. Jadi sahabat cerdas ya, ini adalah insulin. Ya, kalau insulin ini yang mengatur kadar gula. Kalau kadar gula tidak normal, biasanya menderita penyakit diabetes. Biasanya gangguannya itu di pankreas. Pankreas ini merupakan kelenjar eksokrin. Ini menghasilkan enzim. Biasanya ada sel asiner. Kemudian ada endokrin. Ini penghasil hormon. Pankreas ini yang menghasilkan hormon sel alfa dan sel beta di pulau Langerhans. Nah, sel alfa ini menghasilkan glukagon, sementara sel beta ini menghasilkan insulin. Ada 2 jenis gangguan di dalam pankreas ya. Yang pertama, insulinnya ini menurun ya, mengalami gangguan fungsi dari pankreas. Nah, ini yang disebut sebagai diabetes mellitus tipe 2. Nah, jadi diabetes mellitus tipe 2 ini karena gangguan di resistensi insulin. Jadi kadar insulinnya itu mengalami penurunan dari kadar normal. Nah, yang kedua ada diabetes mellitus tipe 1. Nah, kalau tipe 1 ini biasanya kerusakan di pankreas sehingga tidak mampu memproduksi insulin. Nah, kalau resistensi insulin di usia dewasa berarti di sini adalah diabetes mellitus tipe 2. Oke, nomor 5C. Demikian sahabat cerdas soal simulasi UM Undip tahun 2021. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.